diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah, industri perhotelan di Indonesia mengalami dampak signifikan, terutama dalam penurunan tingkat hunian hotel di berbagai daerah, khususnya di kota Jambi. Kebijakan efisiensi anggaran yang mencakup pengurangan belanja perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat, dan kegiatan pemerintahan di hotel berdampak langsung terhadap okupansi hotel, khususnya di Jambi yang selama ini mengandalkan sektor MICE, Meeting, Insentif, Conference, dan Exhibition sebagai sumber pendapatan utama. Berdasarkan survei tingkat hunian secara nasional mengalami penurunan rata-rata sebesar 10-20%. Efisiensi anggaran berdampak pada berkurangnya perjalanan dinas dan kegiatan rapat di hotel yang menyebabkan anjloknya tingkat keterisian kamar, terutama di hotel berbintang yang selama ini banyak digunakan oleh instansi pemerintah. Dampak yang luas, efisiensi anggaran juga berdampak terhadap tenaga kerja. Sejumlah hotel mulai menyesuaikan operasionalnya dengan melakukan efisiensi tenaga kerja guna menekan biaya operasional akibat penurunan pendapatan. Bagaimana keluhan para pengusaha hotel? Berikut dialog In Jambi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Fadila Agani menyapa Anda di In Jambi. Dan In Jambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif, dan informatif bagi masyarakat Jambi. Tema kita kali ini adalah geliat bisnis perhotelan saat libur Lebaran tahun 2025. Tentu di sebelah saya sudah hadir narasumber yang membidangi hal tersebut. Bersama saya Fadil Agani, inilah In Jambi selengkapnya. Ya pemirsa, sesuai dengan tema kita kali ini yaitu geliat bisnis perhotelan saat libur Lebaran tahun 2025. Dan di sebelah saya sudah ada narasumber yakni Mbak Dira Wedriani selaku eksekutif asisten manajer Grand Makmur Hotel dan juga Bapak Dedi Warja, General Manager Luminor Hotel. Selamat malam Bapak dan juga Kakak. Gimana kabarnya, sehat ya? Naik berat badan setelah libur Lebaran ya, alhamdulillah luar biasa. Nah, untuk Kakak dan juga Bapak nih, kita kan tadi sesuai tema kita geliat bisnis perhotelan saat libur Lebaran tahun 2025. Nah, mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak dulu. Boleh ya Pak ya? Bagaimana sih Pak tren kunjungan tamu ke Hotel Luminor selama libur Lebaran tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya Pak? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Sedikit saya bercerita tentang geliat bisnis hospitality khususnya di perhotelan di kota Jambi ya. Kalau saya bilang sih dibagi 3 fase. Pertama sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran itu kita ambil 1 minggu sebelum Lebaran. Kita tahu dengan efisiensi yang ada yang berlaku di Indonesia. Kunjungan perjadin juga tidak ada, jadi hotel juga sepi ya, sepi untuk kegiatan-kegiatan MICE. Kemudian kita ambil fase pertama yaitu fase 1 minggu sebelum pasca Lebaran. Nah 1 minggu sebelum Lebaran itu biasanya kalau kami di kota Jambi ini berharap itu dari tamu-tamu daripada transit. Nah, karena dari tamu-tamu transit yang pulang dari Jawa, yang dari Jawa ke Sumatera, yang Sumatera ke Jawa, transitnya kalau lewat darat lebih safe-nya itu di kota Jambi. Nah, jadi kemarin itu setelah seminggu sebelum Lebaran, ya rata-rata okupansi kita, tamu-tamu kita itu kebanyakan dari transit dari luar daerah. Nah, masuk ke masa Lebaran turun beberapa persen, berapa puluh persen. Kemudian setelah Lebaran kita juga mengharapkan tamu-tamu yang pulang lagi ke kampung halamannya itu transitnya di kota Jambi. Gitu. Oke, itu tentang The Hotel Luminor ya Pak ya. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mbak Dira, benar ya Kak? Kalau misalkan di Grand Makmur sendiri, seperti apa sih tren kunjungan tamu ke Hotel Grand Makmur selama libur Lebaran tahun 2025? Silakan.
Hampir sama sebenarnya Mbak ya, antara Grand Makmur dan Luminor mungkin. Kalau tadi Pak Dedi 1 minggu sebelum dari Lebaran, justru kalau saya mau jelasin dari awal Ramadan nih. Kalau dari awal Ramadan kita memang sempat drop di 1 minggu sampai dengan 2 minggu. 2 minggu hampir 3 minggu deh, hampir 3 minggu di awal Ramadan itu memang okupansi itu sangat drop dan kita pun udah melakukan berbagai cara juga sebenarnya, tapi memang mungkin trennya seperti itu gitu di awal, pasti seperti itulah di awal-awal tahun, dan ditambah pula kita kemarin Ramadan kan, jadinya memang seperti itu. Cuman bener di 1 minggu menjelang Lebaran Idul Fitri itu alhamdulillah naik lagi nih trennya. Memang alhamdulillahnya dapat dari arus mudik transit, dan memang betul dari Sumatera ke Jawa, Jawa Sumatera, bahkan ada yang mungkin dari sekedar kabupaten. Mereka transit ke tempat saudaranya, mungkin pengen nginep di stay di hotel dulu sambil buka puasa bersama gitu ya. Lanjut setelah pas lebarannya bahkan itu alhamdulillahnya kita malah naik karena mungkin liburan anak-anak ya, karena fasilitas ada satu yang pool itu juga jadinya mendukung. Seminggu setelah lebaran masih stabil. Mungkin sekarang ini ya udah kembali normal sih sebenarnya, kayak sebelumnya aja gitu. Dari Grand Makmur seperti itu Mbak. Tadi kan kakak bilang kalau misalkan selama lebaran itu lumayan banyak pengunjung yang hadir. Nah, hari lebaran keberapa terjadi puncak kunjungan tamu? Dan juga apakah ada peningkatan okupansi kamar selama masa libur lebaran tahun ini? Kalau di Grand Makmur sendiri itu seingat saya itu mulai full kita kamar itu di tanggal 29, 30, 31 dan 1 itu 90% ke atas, ada yang di 100% itu 2 hari berturut-turut itu di tanggal 29, 30. Oke, sebelum lebaran berarti Kak ya? Iya, Oke. setelah lebaran itu di tanggal 1 dan 2. Mungkin karena itu tadi saya bilang Mbak, karena mungkin udah lebaran kedua dan lebaran ketiga, udah habis nih kunjungan keluarga, mereka berlibur lah ini gitu loh. Berlibur karena kita ada salah satu yang saya bilang tadi ada swimming pool kan. Jadi anak-anaknya memang ngejarnya ke swimming pool sekalian menginap seperti itu. Kalau itu di Grand Makmur. Kalau misalkan di Luminor sendiri gimana Pak? Sama saja sih, Bu. Sama aja. Di puncaknya yaitu puncak arus balik itu kan di tanggal 28, 29 itu sampai tanggal 30 ya kalau nggak salah ya. Itu kita alhamdulillah full sih. Full, terus di tanggal pas lebarannya ya berkurang sedikit, tapi ya karena mungkin tempatnya di Luminor kan fasilitasnya mungkin kalau renang nggak ada buat anak-anak. Tapi kalau misalnya kayak seperti Grand Makmur tadi kan ada yang dikejar, ada yang diinginkan anak-anak gitu kalau renang gitu kan, ada kids stationnya gitu kan. Nah gitu. Puncaknya sih di 28, 29, 30 itu puncak, sangat puncak. Dan kembalinya lagi ya kemarin baru minggu-minggu malah Sabtu malam minggu kemarin itu baru puncak baliknya baru selesai itu kemarin. Oke. Nah, selanjutnya nih, kalau misalkan dilihat-lihat dari mana aja sih Pak mayoritas tamunya nih? Apakah dari luar kota, luar provinsi yang paling banyak kunjungan selama musim libur lebaran ini? Mayoritasnya kalau untuk Luminor rata-rata dari luar daerah sih. Pertama pasca mudik itu luar provinsi. Kemudian kalau pas waktu lebaran itu kebanyakan dari daerah kabupaten-kabupaten yang terdekat sih. Ya mereka mau pengen jalan-jalan, mau shopping di Kota Jambi di Jamtos gitu, stay dulu di Luminor kan deket tuh. Jadi stay dulu di sana gitu. Kalau misalnya dengan di Grand Makmur sendiri seperti apa Kak? Sama seperti juga ya. Ya karena tamu hotel ini kan Jambi bisnis hotel ya maksudnya. Jadi ya memang kurang lebih ya seperti itu. Kalau di Grand Makmur sendiri itu sama kayak Pak Yedi tadi bilang, kalau untuk yang sebelum lebaran itu memang dari luar provinsi kebanyakan, dari Jakarta lah mereka nginep, dari Padang bahkan, ada Padang mau kemananya mungkin kan. Nah kalau pasca lebaran ya dari kota Jambinya pun bahkan ada, cuman yang paling banyak memang kita dari ini kabupaten. Karena mungkin berlibur ke kota Jambi, Berlibur ya. gitu. Mumpung libur lebaran sambil shopping kok ya, bener-bener. Betul seperti itu sih Mbak sebenarnya. Kalau di kota Jambinya ada, cuman kalau ditanya paling banyak pas lebaran kemarin ya memang dari kabupaten. Kabupaten ya, karena mereka memang ingin berlibur sesekali ke kota Jambi, dan mungkin ya
sambil bareng keluarga dan juga ingin berenang kali ya Kak? Iya. Oke. Sebenarnya kan ada beberapa kabupaten yang terdekat dari kota Jambi, ya, seperti Muara Jambi, Iya. Batanghari, Tungkal. dan Tungkal. Oh iya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Setelah jeda pariwara, kita akan kembali tetap di Injabi. Ya pemirsa, masih di Injambi dan di segmen kedua kali ini kita akan tanya-tanya kembali dengan Pak Dedi dan juga Kak Dira ya. Dan selama musim Lebaran tahun 2025 nih, apakah ada strategi promosi Pak dan juga Kakak, apakah ada dan atau paket spesial yang disediakan oleh hotel saat Lebaran tahun 2025 kemarin ini? Silakan Bapak terlebih dahulu, boleh? Saya dulu, boleh, Iya. boleh. Kalau bicara strategi, ya tentulah pasti ada strategi ya. Strategi dalam arti kata strategi promo ya. Iya. Promo-promo kita juga. Tapi kita lihat juga, kita buat promo untuk paket untuk pemudik sih. Untuk pemudik, kemudian untuk liburan anak sekolah itu juga. Terus untuk di segi daripada food and beverage-nya, F&B-nya kita promo-promo makanan. Ya seperti ya kalau di Lumino tuh kalau siang tuh ada Maxi Bar, makan siang bareng-bareng Maxi Bar. Terus ada paket-paket arisan juga. Terus ada paket dinner malam ya, din barbar gitu. Pokoknya apa yang promo yang bisa kita untuk menarik daripada customer ya kita buat deh. Ya keinginannya customer, masukannya mudah-mudahan sih kita penuhi gitu sih. Oke. Kalau dari Grand Makmur sendiri seperti apa Kak Dira? Strategi ya. Iya, strategi Kalau promosi. kalau strategi itu kayaknya bukan pas Lebaran aja nih, setiap karena kan kalau di Jambi, bukan di Jambi aja sih, kayaknya saya rasa di semua hotel yang ada itu pasti okupansi itu ups and down, revenue itu ups and down, otomatis kan kita pasti akan mengalami beda musim lah istilahnya gitu loh Mbak. Itu pasti setiap itu kita pasti ada strategi-strategi. Nah kalau untuk yang Lebaran sendiri itu saya ada halal bihalal package. Untuk itu arisan juga pasti tetap ada, sama kita full package. Full package jadi orang berenang itu nggak mesti stay di hotel dulu, tapi bisa untuk minimal konsum doang yang kayak gitu. Sama kayak escape weekend. Jadi kita stay 3 hari 2 malam, harganya kita potong yang kayak gitu, di diskon. Lebih ke situ sih Mbak. Dan selanjutnya nih, bagaimana sih manajemen hotel mempersiapkan layanan dan fasilitas tambahan untuk mengakomodasi lonjakan pengunjung, baik pada momen Lebaran kemarin dan juga pada keramaian di hari lainnya? Silakan Bapak. Fasilitas tambahan ya mungkin kita juga sebelumnya kita udah juga prepare ya, persiapan apa sih biasanya kita dari pengalaman yang sudah tahun-tahun yang lalu kita kita tambah lagi apa sih kekurangan kita di tahun-tahun yang kemarin. Nah kita trennya sih kalau dilihat sih lebih banyak daripada tingkat kunjungan tamu itu mudik itu tahun kemarin lebih banyak daripada tahun ini. Nah, jadi kita juga mungkin strateginya ataupun kiat-kiatnya mungkin dari segi pelayanan ya. Pelayanan yang kita tingkatkan, apa kekurangan pada waktu breakfast, kekurangan staff ya kita penuhin kemauannya itu untuk pelayanan daripada itu sendiri. Terus mungkin juga fasilitas-fasilitas di kamar ya. Kita mungkin ada perbaikan-perbaikan ataupun ada penambahan-penambahan seperti minibar gitu. Itu sih semuanya yang sudah kita lakukan. Oke, nah sejauh mana dampak libur Lebaran terhadap pendapatan hotel dan sektor perhotelan di Jambi secara umum dari sudut pandang Kak Dira terlebih dahulu dari Grand Makmur? Silakan Kak. Nih ngomong revenue kita nih Pak. Gak apa-apa nih. Revenue Lebaran ya berarti ya. Sejauh mana tingginya gitu. Kalau untuk revenue-nya sendiri sih mungkin bukan pasca Lebaran ya Mbak, tapi dari Ramadannya ya. Karena kalau pasca Lebaran kan kita belum habis nih bulannya di April.
Tapi kalau Ramadan ya karena kita sebenarnya bukan didukung karena yang arus mudik tadi. Arus mudik juga mendukung alhamdulillah, cuman yang paling berpengaruh itu adalah di sektor restoran kita di F&B. Nah, itu memang sangat membantu. Mungkin karena kan kita ada paket buka bersama. Nah, memang itu sejauh Grand Makmur berdiri ya, karena Grand Makmur kan belum nyampe 1 tahun. Bentar lagi sih, bentar lagi. Jadi kita belum bisa membandingkan comparison ke tahun yang sebelumnya. Cuman kalau untuk dibanding ke bulan-bulan sebelumnya, di Ramadan kemarin sampai dengan yang di Idul Fitri itu alhamdulillah di pertanggal 31 ya, itu alhamdulillah memang lebih tinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya gitu. Tapi bukan pas Lebaran, kalau pas Lebaran belum selesai nih Mbak. Nanti di April baru tahu nih. Bukber rame ya. Bukber alhamdulillah. Itu alhamdulillah hampir rame. setiap hari Pak ya, dan Kak? Hampir Iya, setiap hari hampir ramai setiap hari. kunjungan. Oke. Dan kalau misalkan dari Luminor sendiri nih, sejauh mana dampak libur Lebaran terhadap pendapatan hotel? Dan Kalau sektor pendapatan perhotelan? hotel ya benar ya yang kata Ibu Dira tadi, ya memang dari buka puasa bersama itu juga kita boleh dikatakan kalau di bulan Ramadan itu utama ya. Kita utamakan itu revenue utama karena setelah berjalan, setelah mau Lebaran barulah kita untuk di kamarnya yang kita kejar juga. Nah sampai sekarang sih alhamdulillah okupansi sih masih stabil untuk kamar ya. Untuk kamar sih untuk di Kota Jambi city okupansinya mungkin di atas 60-70% lah. 70% lah untuk city okupansinya. Mudah-mudahan sih tetap bertahan. Kemudian juga MICE juga mudah-mudahan dibuka kerannya untuk hospitality khususnya Kota Jambi lah gitu. Biar kami juga bisa bernapas. Iya. Baik, tadi Pak Dedi dan juga Kak Dira udah bilang kalau misalkan selama libur Lebaran tahun 2025 ini ada pengunjung yang dari Jakarta ke Sumatera, baik Sumatera juga ke Pulau Jawa ataupun di luar kota Provinsi Jambi. Nah, apakah terdapat perbedaan karakteristik Pak antara tamu lokal dan juga luar daerah nih? Dari Bapak dulu deh, terlebih dahulu, silakan. Kalau karakteristiknya mereka ini kan ada family ya, family kunjungannya family cuma juga transit. Ya kita yang kita fokus pada waktu breakfast. Karena pada waktu sarapan pagi pasti riuh itu kan karena banyak keluarga gitu, anak-anak gitu. Itu sih. Tapi pada umumnya karakteristik sih semua tamu sih sama sih semuanya. Ramah-ramah ya Pak? Ramah-ramah. Dan kita juga harus melayani dengan ramah. Itu kan moto kita ya gitu. Itu sih. Alhamdulillah baik-baik berarti tamunya Pak ya? Baik-baik. Oke. Nggak ada masalah sih selama ini. Kalau dari Grand Makmur sendiri nih Kak Dira seperti apa? Apakah beda nih dengan Hotel Luminor atau sama aja? Kalau karakteristik tamu itu kayaknya sama aja sih Mbak. Maksudnya mau dia dari luar provinsi Jambi, mau dia dari Jawa atau enggak itu kayaknya lebih sama aja. Cuman mungkin memang kalau perbedaannya itu lebih tamu family sama tamu corporate. Nah, itu pasti beda. Tapi kalau berdasarkan suku kayaknya kurang lebih sama ya. Ada juga yang ini lebih ramah, ada juga yang lebih detail, yang kayak gitu ya wajar karena mereka tamu kan. Dan itu kita tetap hospitality kita harus bagus. Tapi perbedaan itu mungkin antara tamu corporate, maksudnya tamu bisnis dengan tamu family itu pasti akan sedikit berbeda merekanya gitu loh. Dan kita pun juga akan menanggapinya secara kebutuhan mereka masing-masing. Seperti itu sih Mbak. Pokoknya kita tangani secara profesional. Siap. Iya Nah, dong. bagus nih. Baik pemirsa, masih sangat hangat sekali pembicaraan kita, tapi kita akan lanjut setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Injambi. Dan pemirsa masih di Injambi dan kali ini di segmen ketiga ini segmen yang hot sekali karena ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sangat agak panas juga ya. Kita akan bertanya terlebih dahulu kepada Kak Dira dari Grand Makmur ya. Dengan adanya kebijakan efisiensi saat ini Kak, bagaimana dampak terhadap tingkat hunian kamar? Silakan.
pasca terjadinya efisiensi, Iya, terjadinya. Pasti ada ini ya Mbak, ada pengaruh efek. Kenapa? Karena kan Jambi ini sendiri kan kayak saya sebelumnya bilang tadi, kita itu bukan city pariwisata ya, bukan kota pariwisata, tapi emang orang-orang kesini itu ke hotel itu bukan untuk karena dia ngejar pariwisata di kota Jambi, tapi lebih bisnis mereka di sini atau family mereka atau apapun itu, tapi bukan untuk pariwisata. Karena pariwisata pun jauh. Nah, itu berarti kan yang bikin tingkat hunian kamar kita itu tinggi atau okupansi kita tinggi itu dari corporate dan government. Nah, government sendiri dengan adanya efisiensi untuk ditahan perjalanan, bukan ditahan sih, tapi maksudnya dikurangi perjalanan dinasnya, otomatis kita akan berkurang untuk di tingkat hunian kamarnya. Nah, kalau saya baru bisa sampai di tingkat hunian kamar nih, karena sebenarnya akan lebih berpengaruh lagi di MICE-nya juga. Cuman berhubung Grand Makmur masih dalam rangka pembangunan MICE, ruang meetingnya, jadi kita berpengaruhnya di tingkat hunian kamar. Memang lumayan berpengaruh, cuma mungkin tidak terlalu bagaimana ya, karena di Grand Makmur itu ada 2 tipe tamu, memang corporate, emang bisnis, sama family. Nah, kalau family, alhamdulillahnya di family kita masih lumayan bagus lah gitu, jadi bisa menutupi dari yang pengaruh efisiensi ini tadi gitu. Kalau dari Luminor sendiri Pak, gimana tuh kebijakan efisiensi nih? Kalau kebijakan efisiensi semuanya pasti berpengaruh ya. Apalagi tadi udah disampaikan sama Bu Lira, itu government Perjadin itu pasti dikurangi perjalanan dinasnya ke untuk kegiatan-kegiatan di hotel. Tentunya sangat berpengaruh kepada teman-teman yang hotelnya hotel bisnis, hotel dan hotel MICE yang ada ruang meetingnya. Karena biasanya 40% sendiri itu government. Nah, barulah nanti corporate. Nah, saat ini sekarang kita mengharapkan dari corporate aja yang ada. Ya, kalau Perjadin sih agak kurang berharap juga karena efisiensi tadi. Ya, mudah-mudahan sih kita ada perubahan dan dipikirkan juga untuk yang hotel-hotel MICE ini bisa dilonggarkanlah, tidak full juga nggak apa-apa, tapi dilonggarkanlah, ada kegiatan-kegiatan juga dibolehkan juga gitu, biar kita sama-sama bisa roda bisnis itu berjalan, gitu sih. Sangat berpengaruh ya Pak ya. Sangat berpengaruh. Nah, juga kita selama libur lebaran, kita kembali membahas tentang libur lebaran ini, apakah ada tantangan yang dihadapi oleh hotel selama libur lebaran Bapak? Tantangan untuk pasca setelah lebaran ini. Kita kembali ke awal, kita sucikan hati lagi. Ya, kita sucikan hati lagi, kita harus membuat strategi baru lagi, gimana sih untuk menarik daripada tamu-tamu untuk bisa untuk stay di hotel. Tentunya selagi kebijakan efisiensi itu masih berlaku, ya kita harus membuat strategi baru. Jadi jangan mengharapkan dari government aja, tapi corporate dan kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa untuk kegiatan di hotel. Kemudian juga mungkin ya tadi sudah disampaikan juga, strategi kita harus ubah, kita coba semua untuk promonya yang menarik untuk supaya walk-in-nya lebih banyak gitu. Terima kasih. Oke, kalau misalnya dari Kak Dira sendiri, apakah berbeda atau sama dengan Pak Dedi? Silakan. Ya karena kita di hotel ya kayaknya kurang lebih sama gitu. Cuman mungkin karena kita ada beberapa yang berbeda produk, otomatis ada juga strategi atau promo-promo yang berbeda gitu. Kalau untuk tantangan itu pasca lebaran plus pasca efisiensi jadi double ya. Jadi memang kita cari market apalagi nih kira-kira yang bisa kita jual. Apalagi kalau di Grand Makmur sendiri kan yang kayak saya bilang tadi di awal juga, kita punya 2 tipe tamu. 2 tipe guest itu, ada yang di bisnis, ada yang di family. Nah, karena di bisnis kita tidak bisa terlalu mengharapkan, maka kita akan kejar promo-promo di family seperti apa gitu loh. Ya lebih kurang seperti itu sih Mbak Dila. Membahas tentang kebijakan tadi, usai adanya kebijakan, apakah banyak pihak pemerintah yang booking hotel untuk dijadikan tempat acara dan penginapan? Berapa persen perubahannya Pak? Silakan. Itu kayaknya boleh Kak Dira dulu deh. Boleh silakan. Oke. Ya karena
ada MICE-nya tadi loh, kan aku nggak ada MICE gitu kan. Sama aja. Pasti ini sih Mbak, pasti berkurang ya. Kalau untuk okupansinya sendiri mungkin turun beberapa persen. Untuk statistiknya sendiri saya nggak bisa sebut secara gamblang ya, mungkin di kisaran aja 10-15% itu akan berpengaruh di kita untuk tingkat hunian kamar. Kalau untuk MICE sendiri akan lebih, saya rasa dari 10-20% itu sangat kurang. Mungkin Pak Dedi itu kalau untuk MICE, karena itu tadi saya bilang di sini kita belum ada MICE dan kita juga tidak bisa comparison di tahun sebelumnya karena kita belum 1 tahun nih, jadi kita nggak tahu nih Maret tahun lalu seperti apa gitu. Tapi ya tingkat hunian kamarnya aja gitu. Tapi untuk yang MICE silakan, saya lempar ya kepada dia. Kita lempar ke Pak Dedi silakan. Jangan dilempar. Sebenarnya sih situasinya sama semua. Situasinya sama. Ya tentu untuk MICE kita berharap dari government tadi itu hilang sekitar 40%-an lah. 30-40% kegiatan government itu boleh dikatakan nggak ada di hotel. Nah harapannya ya mudah-mudahan sih tadi saya udah sampaikan untuk dilonggarkan sedikit. Kita berharap Sedikit aja. dilonggarkan. Iya, biar membantu Sedikit, untuk nggak banyak nih, Pak. Gak banyak juga nggak apa-apa. Kalau banyak lebih bagus. Gitu sih Bu. Oke, nah selanjutnya ini apakah harapan untuk perkembangan industri perhotelan di Jambi pasca Lebaran tahun 2025? Silakan Kak Dira. Nah, Oh ini memang aku terus boleh apa ya Pak ya. Harapannya, apalagi setelah kebijakan efisiensi, apa nih harapannya? harapannya ya semoga kami bisa bertahan. Iya. Kalau untuk kita sendiri nih harapannya ya semoga tetap dapat tamu yang banyak terkait dengan efisiensi. Kalau untuk harapan kita ke pemerintah, tolong Bapak efisiensinya mungkin cukup di beberapa bulan awal aja. Selanjutnya mungkin Kembali normal ya. iya bisa, kalaupun tidak bisa langsung normal ya berangsur-angsur lah, karena itu saya rasa hampir Sangat berdampak. seluruh hotel di Indonesia ya Pak ya, kurang lebih itu pasti sangat berdampak karena memang kita banyaknya memang dari perjalanan dinas dan MICE itu sendiri gitu. Semoga kedepannya nanti suara-suara dari perhotelan ini dapat didengar dan mungkin bisa untuk ditindaklanjuti seperti apanya. Seperti itu aja sih Mbak. Silakan ke Pak Dedi. Harapan lagi nih, harapan semoga harapannya dikabulkan. Ya itu tadi kepada pemerintah juga ya, pada mohon untuk dilonggarkan lah sedikit karena rekan-rekan kita bukan di Jambi aja, semua seluruh di Indonesia mengalami hal yang sama. Mungkin dari segi sumber daya manusianya aja, untuk karyawan udah mulai ada yang dirumahkan. Ada berita juga yang sudah kami dapat udah di PHK FNC karena akibat FNC ini. Ya jadi mohon dibuka sedikit lah dan ditinjau kembali lah kebijakannya tersebut. Biar kita sama-sama bisnis bisa berjalan dan bertahan. Itu sih. Baik, ini yang terakhir adalah closing statement ya, mungkin harapan juga terhadap dari Luminor dan juga Grand Makmur, apa yang menjadi fokus saat ini dan juga ke depannya. Silakan kita minta kepada Kak Dira terlebih dahulu. Harapan saya, semoga Kota Jambi semakin bagus dengan kepemimpinan yang baru ini, dan semoga juga sektor pariwisata termasuk perhotelan berjaya lagi sehingga kita bisa membuka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi dan ya jaya terus untuk perhotelan Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Dedi. Kepada teman-teman hospitality, tetap semangat, tetap bahagia walaupun kita mengalami efisiensi. Ya kita harus bersemangat terus dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer kita. Kemudian ya juga harapan kepada pemerintah agar bisa membuka kembali sedikit untuk kelonggaran daripada kebijakan tersebut, agar kita di bidang usaha perhotelan hospitality bisa bertahan dan berjalan untuk menjalankan usaha. Terima kasih.
Baik pemirsa, tidak terasa sudah di penghujung acara kita di Injambi kali ini dan kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Dira dan juga Pak Dedi yang sudah berkenan hadir untuk kita berdiskusi di malam hari ini. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Injambi setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di JEK TV, Inspirasi Kita.